Oke Le, welcome channel to my back. Oke, di video kali ini kita bakal reaction Drama Life Indonesia dari kisahnya Panji ya, Panji Petualang. Nah, kita tuh udah lama kali nggak mendengar nama Panji gitu ya. Mungkin kalau kalian di usia aku ya masih sempet dan masih nonton video dia lah gitu. Dia kayak Panji Petualang, dia tuh memang betul-betul berpetualang ke hutan-hutan lah gitu. Dia tuh terkenal dengan bisa menjinakkan kobra gitu ya. Pokoknya kalau memang kalian seusia sama aku pasti kalian pernah nonton dan kalian tahu. Tapi kalau memang kids zaman now itu mungkin udah nggak tahu lagi siapa si Panji itu. Nah, itu tuh dia tuh udah cukup lama juga ya nggak mendengar nama dia. Udah lama nggak muncul di dunia televisian juga gitu, dan kita nggak tahu kabarnya seperti apa. Dan ya ini mari kita reaction videonya. Kita lihat kisahnya nih dulu, dia seperti apa sebelum dia memulai di dunia televisi, yaitu ya berpetualang di hutan-hutan, menjinakkan hewan-hewan buas gitu ya. Jadi daripada banyak bacot, daripada banyak bercakap-bercakap nggak jelas ya kan, kita lihat aja langsung video seperti apa. Ini dia videonya. Hai, jumpa lagi dengan channel Drama Life Indonesia. Panji Petualang yang memiliki nama asli Muhammad Panji lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1991. Ada cerita menarik dari ibunda Panji ketika sedang mengandung Panji 2 bulan. Beliau bercerita pernah bermimpi didatangi Dewi Ular yang berpesan kepadanya bahwa bayi yang dikandung ibu Panji merupakan titipan dan kelak akan membawa rezeki bagi keluarga. Pada salah satu videonya, Panji menceritakan ketika ia kecil, keadaan keluarganya pernah pada titik di mana untuk makan dan sekolah aja kekurangan. Ia juga tinggal di rumah yang terbuat dari bilik-bilik bambu di daerah Purwakarta. Panji bersekolah di SDN 1 Cijunti, Purwakarta. Di sekolah dasar ini, guru dan teman-teman Panji menjadi saksi bagaimana Panji sudah menyenangi hewan reptil termasuk ular sejak kecil. Panji semasa kecil merupakan anak yang ceria dan mudah bergaul, namun ia memiliki kebiasaan unik yang dianggap aneh oleh kebanyakan orang. Sepulang sekolah, Panji biasanya akan main ke sawah dan mencari hewan-hewan reptil seperti ular dan katak yang kemudian ia bawa pulang. Bahkan ketika belajar di rumah pun ia ditemani ular. Ular yang ditangkapnya juga ia bawa ke sekolah. Kebiasaan ini yang membuatnya dijauhi orang-orang karena takut. Hal ini pula yang membuat Panji merasa dirinya sial karena memiliki hobi yang berbeda dari orang lain. Kebiasaan unik Panji yang senang bermain dengan ular membuatnya diliput oleh media cetak sebagai anak Purwakarta penakluk ular. Lewat media cetak ini kemudian mulailah banyak wartawan ke rumahnya untuk mengundang Panji tampil di acara talk show. Ia pernah tampil di acara Surat Sahabat Trans TV dan Luar Biasa TV7 yang biasanya mengundang orang-orang yang memiliki kebiasaan unik dan memiliki kemampuan lebih. Pada acara talk show tersebut, biasanya Panji menunjukkan kebolehannya bermain dengan ular kobra. Dirinya juga sempat menjadi pawang ular lokal untuk beberapa program TV. Seringnya Panji tampil di TV membuatnya yang kala itu masih bersekolah di SMPN 2 Campaka, Purwakarta, kemudian didatangi oleh produser bernama Dol Y Duance dari LaTV ke rumahnya di Cijunti, Purwakarta, dan menawarinya menjadi host program TV baru yang tayang sekitar tahun 2006. Panji yang masih sangat muda dengan gaya bicaranya yang masih khas Sunda tampil membawakan program TV Panji Sang Penakluk yang tayang di LaTV. Kala itu juga sedang ramainya seorang tokoh reptil asal Australia bernama Steve Irwin yang baru saja meninggal karena sengatan ikan pari. Dan Panji pun digadang-gadang bisa jadi Steve Irwin Indonesia. Sejak menjadi host program TV Panji Sang Penakluk, kehidupan Panji mulai berubah. Program Panji Sang Penakluk gemari dan dirinya pun semakin dikenal masyarakat. Kemudian di tahun 2009, acara yang ia bawakan sempat pindah tayang ke Global TV dengan nama Petualangan Panji. Waktu berlalu, Panji mulai hilang dari tayangan TV yang membuatnya kemudian diterpa berita hoax yang menyatakan bahwa dirinya sudah meninggal karena diserang komodo. Gerah dengan pemberitaan yang tidak benar, pada 2017 kemudian Panji membuat video klarifikasi yang ia upload di channel YouTube-nya.
Oke, ntar ya. Jadi di video kali ini Panji ini dari kecilnya tuh memang udah ya sering-sering main-main sama ular lah gitu. Gak tau lah ya, katanya dari sejak ibunya mengandung itu kayak memang udah ada titipan ke si Panjinya ini gitu. Nah, karena kecil-kecilnya dia tuh sejak SD udah suka sama reptil, hewan-hewan yang kayak pada saat itu ya usia anak-anak SD di usia seperti itu tuh cukup aneh dan cukup mengerikan. Ya, dia bawa ular ke sekolah, bawa biawak, bawa kata dan sebagainya gitu. Ya mungkin nggak semua anak suka gitu, jangankan ular, kata aja mungkin ya. Aku aja pada saat ini mungkin masih kayak agak takut sih, nggak cuman geli gitu ya kan. Nah ya mungkin pada saat itu itulah yang membuat dia sempat dijauhi sama teman-temannya, dan dia beranggapan itu ya salah satu kesialan dia gitu. Dan yang lebih mengerikan lagi, kadang kalau dia pulang sekolah nemu ular atau nemu kata atau nemu reptil apapun itu, dibawa dia pulang, dan dia belajar di rumah tuh sambil ditemenin ya teman-teman reptilnya itu gitu. Itu kayak sesuatu hal yang memang nggak wajar aja sih pada saat itu, apalagi di usia dia yang masih SD lah gitu ya. Nah kita nggak tahu ini bakat atau memang dari sananya aja. Pokoknya dengan kemampuannya Panji ini dalam mungkin bersahabat dan berteman dengan reptil gitu ya, dia tuh sempat jadi sorotan media. Awalnya mungkin ya kayak media-media majalah atau koran gitu ya, masuk ke dunia-dunia koran lah pokoknya. Sampai akhirnya nama Panji pun tersebar luas dan diundang ke salah satu stasiun televisi. Nah di situ mungkin dia diwawancarai atau mungkin memang ya menceritakan juga lah gimana dia dulunya dan gimana dia bisa menaklukkan para reptil-reptil itu tersebut. Dan sampai akhirnya dia ada nih yang memandang dia nih dari salah satu stasiun televisi, yaitu tadi apa ya, Panji sang penakluk gitu ya. Nah dia tuh diundang untuk teken kontrak gimana caranya biar dia bisa jadi host di program tersebut. Gak lama kemudian pada tahun 2009 dia itu pindah tayang ke Global TV dengan judul Panji Petualang. Nah aku taunya tuh ya memang Panji Petualang itu ya aku nonton di tahun 2009. Bayangin aku tahun 2009 tuh 9 tahun. Makanya anak-anak zaman sekarang tuh pasti nggak akan tahu gitu. Kalaupun tahu palingnya ada di channel-channel YouTube-nya Panji, palingnya mereka nonton di channelnya YouTube Panji. Kalau program TV-nya mungkin mereka belum nonton ya, kalau anak-anak sekarang ya mungkin ya. Dan ya semenjak dia tampil di acara TV ya banyak lah yang menggemari dia, banyak yang suka sama dia. Mungkin teman-temannya yang jijik sama dia tadi jadi berkawan lagi sama dia mungkin. Dan mengenai berita hoax ini aku sempat dengar sih, aku sempat kayak mencari juga nih acara petualangan Panji atau Panji Petualang kenapa hilang gitu ya, kenapa memang betul-betul Panji nggak pernah nampak lagi gitu. Aku sempat dengar nih berita hoax mengenai si Panji ini meninggal, tapi yang ku dengar bukan karena diserang komodo, tapi yang ku dengar digigit sama kobra, sehingga dia ya dinyatakan atau dikatakan meninggal. Makanya udah nggak pernah muncul lagi di program TV dan di media manapun dia memang nggak kelihatan gitu, memang nggak ada kedengaran. Tapi sampai akhirnya aku menyadari bahwasannya itu memang betul-betul hoax, itu semua nggak ada, tapi bukan melalui channel YouTube-nya dia sih. Pernah lihat di salah satu Instagram juga, oh ini Panji masih hidup nih, masih ada, berarti itu hoax. Udah gitu aja sih. Oke, kita lanjut video seperti apa. Kembalinya Panji mendapat sambutan baik dari masyarakat. Ia kemudian mendapat dukungan dari teman-temannya agar mulai aktif di channel YouTube untuk kembali memberikan edukasi mengenai satwa reptil, khususnya ular. Panji yang mulanya ragu karena tidak memiliki alat yang memadai, akhirnya ia bertekad memulai karirnya dari awal di dunia YouTube. Berbekal handphone seadanya, Panji mulai aktif di channel YouTube Panji Petualang untuk merekam kegiatannya. Ia banyak melakukan traveling ke alam liar dan mencari hewan-hewan reptil khususnya ular. Kini, memelihara hewan reptil menjadi tren di Indonesia. Channel YouTube Panji pun bisa dibilang menjadi angin segar bagi mereka yang menyenangi dunia reptil untuk mencari referensi dan edukasi. YouTube Panji semakin berkembang dengan sudah mengupload lebih dari 400 video dan memiliki 4 juta lebih subscriber. Salah satu videonya yang paling banyak ditonton ialah ketika ia masuk ke kandang buaya yang mencapai 16 juta penonton. Dirinya juga seringkali berkolaborasi bersama pecinta reptil lainnya yang terkenal seperti Lucky Hakim dan diundang ke segmen podcast Deddy Corbuzier. Bahkan video kolaborasinya dengan Deddy ini mencapai 9 juta penonton. Dikutip dari noxinfluencer.com, Panji diperkirakan dapat memperoleh penghasilan 1-3 miliar per bulan dengan rata-rata jumlah penonton per video 1 juta penonton. Sukses dengan channel YouTube-nya, Panji masih memiliki cita-cita mulia yang berusaha ia wujudkan, yaitu bisa membangun taman edukasi satwa. Kini, Panji sudah menikah dengan wanita yang juga pecinta reptil bernama Nanti Estefani dan dikaruniai 2 orang anak perempuan dan laki-laki bernama Putri Amalia dan Aufa Putra Naja. Panji sering melibatkan keluarga kecilnya ini untuk juga mencintai alam dan hewan lewat video maupun postingannya di media sosial.
Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya ya. Oke ya, videonya udah selesai, udah habis. Jadi itu aja video singkat mengenai kisah perjalanan Panji dari kecil sampai besar. Nah, jadi buat kalian yang udah lama nggak melihat Panji, ya beginilah dia gitu kan. Dan mengenai berita-berita hoax itu semua ya memang betul hoax gitu kan. Jadi kecilnya itu memang dia udah gemar main-main sama reptil sih gitu ya. Ya pokoknya sampai akhirnya setelah sekian banyak perjalanan dia, sampai dia dikenal sama banyak orang, sampai akhirnya dikatakan dia tuh udah mati tapi nyatanya belum gitu ya. Dan dia tuh bu kayak apa ya, kembali lagi membuat channel, kembali lagi berada di media, dan kembali lagi kita ketahui namanya, kita dengar namanya itu ya dari channel-channel YouTube-nya dia. Dan aku pun memang kembali lagi dengar nama dia setelah aku tahu yang dari Instagram tadi aku bilang. Ya itu udah cukup lama sih sebelum aku ketahui bahwasannya dia punya channel YouTube gitu. Aku baru tahu dia punya channel YouTube ya baru-baru ini, makanya aku cek gitu. Oh iya ya, gimana ya kalau aku cek kisah perjalanannya Panji nih, ada nggak ya? Ternyata ada. Ya memang bener, dia tuh sekarang lebih aktif di YouTube-nya ya. Dan ya bisa kalian lihat uploadan videonya tuh udah 400 lebih gitu ya. Awalnya walaupun dia sempat ragu, ya dia tuh tetap dapat support dan dia tetap dapat dukungan dari teman-temannya. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Dan dia bermodalkan HP seadanya aja, dia udah berpetualang, dia masuk ke hutan-hutan dan ya nyari ular lah pokoknya gitu ya. Dan video yang paling viral sih katanya pas dia masuk ke kandang buaya. Bayangin 16 juta view, wah gila. Jadi buat kalian semua yang kayak menyangka duit dari penghasilan YouTube dia tuh sampai 3 miliar tuh nggak mudah boy, ya kan? Coba aja kalian tes, kalian masuk ke kandang buaya kayak mana gitu aja lah pokoknya. Nggak usah mikir yang aneh-aneh lah, nggak usah mikir yang enak ya dia sekarang 3 miliar. Nggak seenak itu. Tes aja, main-main sama ular, sama buaya, tes lah. Kalau yang kalian kawannya sekarang ini mungkin ya lebih sering ke ular dan buaya ya kan, kayak kawan kalian lebih pandai ular gitu kan, dan kalian bukan sama buaya-buaya yang memang suka sama wanita. Jadi lari ke situ ya. Ya pokoknya ada kayak gitulah. Jadi kisah perjalanan dia dari dulu tuh memang udah suka sama reptil aja gitu sampai sekarang ini, dan dia menikah sama wanita yang sesama pecinta reptil. Bahkan ketika dia punya 2 anak, laki-laki dan perempuan, itu juga diajarin, mungkin diedukasi sejak dini untuk mencintai alam dan juga menjaga satwa-satwa yang ada gitu ya. Mungkin nanti bakal jadi penerus sih, bakal jadi generasi-generasi yang ada gitu ya. Anaknya nanti juga bakal pecinta dan penakluk reptil, mungkin bersahabat dengan reptil, dan anaknya nanti nikah, punya anak lagi, dapat istri yang pecinta reptil juga. Ya pokoknya mungkin bisa jadi keturunan, bisa jadi ya. Oke ya, sekian aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe seperti biasa. Kalau memang ada idola ataupun fans kalian, atau artis siapapun lah, atau memang tokoh siapapun yang kayak ini contohnya memang udah lama nggak kelihatan, pengen kita lihat nih apa kabar, dan kita pengen tahu sih dulu tuh seperti apa jalan kisahnya sampai ke dia pernah besar namanya di dunia, mau itu televisi atau ya media sosial manapun. Gitulah pokoknya ya. Oke, see you di next video.